Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tempat ini dan dimanapun saudara berada. Saya ucapkan Cinian Kuaila Kong Sifat Cai, selamat tahun baru Cina. Semoga kesehatan, makmuran, kesuksesan melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, pagi ini kita datang di dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kita. Kita datang untuk memuji, menyembah, dan meninggikan Allah kita. Terlebih dulu, mari kita satukan hati kita di dalam doa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat hari ini kami boleh bersekutu dan boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu selalu menjamah setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan kuat dan gagah kami, tetapi Tuhanlah yang memberi kekuatan pada setiap kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang setia dan ajaib kasih-Mu. Pagi ini kami mau memuji, menyembah dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Serta hadirat-Mu memenuhi tempat ini dan lawatan-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau bertata di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan akan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah jalan yang sempurna, janji murni bagai emas perak, perisai perlindungan.
bersukacita karena Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati serta pikiran kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Kami mau setia untuk menyembah sampai akhir Tuhan. Sampai rambut kami memutih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu hadir.
kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, kami boleh memuji dan bersekutu serta kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagi kami sungguh anugerah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk tangan-Mu yang menyertai kami Tuhan. Jika kami melihat ke belakang, kami tahu Tuhanlah yang menuntun kami untuk melewati hari-hari kami yang sedemikian rupa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami Tuhan. Urapi bagi kami semua, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan bagi kami yang akan mendengarkan Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan mengurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman pagi hari ini akan dilayani Bapak Pendeta Hage. Persilakan. Shalom, Komisi Partai. Ini nilainya lebih tinggi saudara daripada salaman. Ya, mari saudara, sekitar 30 menit kita. Oh yes. Mari, lebarannya sudah dibagi semua, yang depan sudah? Sudah. Ya. Tinggal angpongnya. Oke. Saudara, pada pagi hari ini saya dikasih tema oleh Bapak Gembala, yaitu jangan pernah ragu. Ya. Jangan pernah ragu. Saya berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini saya boleh melayani tempat ini, dan terima kasih buat Bapak Gembala yang senantiasa mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Kemarin saya ditelepon oleh Timotius Enggawiana, saya pikir ada apa, hanya ya karena lama tidak dengar suara saya katanya. Ya, tadi sampai di situ saya masih diucapi selamat kongsi. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Oke, mari saudara, kita akan melihat pernyataan ini supaya menjadi pembelajaran dan kita diingatkan terus. Jangan pernah ragu, ya. Jangan pernah ragu. Walaupun keraguan ini adalah bagian realita hidup, tapi satu perkara Tuhan mengatakan jangan pernah ragu, walaupun fenomena hidup yang dihadapi itu kelihatannya mustahil, tapi satu perkara kita diingatkan jangan pernah ragu. Tuhan mengatakan demikian adalah punya alasan tersendiri. Mari kita buka Alkitab saudara, Injil Lukas, sebelum nanti masuk subtema. Injil Lukas ya, 24 ayat 38. Ya. Saudara, ini kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan murid-murid. Ya. Duduk saja saudara, ya. Kita akan baca bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. Injil Lukas pasal 24 ayat 38 mulai. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu. Amin. Nah, saudara, di sini kita akan lihat keraguan yang muncul di kehidupan murid Tuhan, ya, ditegur oleh Tuhan. Ya. Memang sebetulnya itu wajar melihat satu realita, ya, satu realita. Kita akan bagi saudara. Kita jangan meragukan Tuhan. Dua, dan kita jangan ragu terhadap realita yang ada. Ya. Nah, saudara, keraguan ini Tuhan tegur para murid-murid kenapa harus mempunyai perasaan ragu. Itu kenyataan, tapi murid-murid Tuhan sadar keterbatasan pola pandangnya dia sehingga menimbulkan keraguan. Saudara, sebenarnya
Tidak pada lazimnya terjadi. Tuhan menampakkan diri kepada semua murid. Tidak lazim. Tetapi Tuhan, loh kenapa kamu ragu? Ada aku maksudnya gitu. Ya. Tapi murid-murid mempunyai prediksi yang sangat pendek, ya, sangat pendek, sehingga muncullah keraguan-keraguan, ditegur. Kenapa kamu ragu melihat fenomena ini? Mungkin satu yang asing, mungkin juga. Tapi kamu tahu bahwa aku ada di tengah-tengah kamu. Nah, saudara, seringkali kehidupan kita juga demikian, saudara. Di dalam satu fenomena, satu kenyataan, seringkali dengan keterbatasan pola pikir kita mulai timbul satu keraguan. Benar gak? Sebab itu asing, sebab keterbatasan dari pemikiran kita. Nah, ini ditegur. Kenapa kita harus demikian? Kalau mengandalkan pola pikir sendiri, maka timbul keraguan-keraguan sebab tidak sampai kejadian itu. Ya. Maka itu saudara diingatkan dalam realita hidup. Kalau kita berbicara realita hidup, seringkali realita hidup dengan keterbatasan pola pikir kita lalu timbul keraguan. Nah, ini. Tapi dari sisi yang lain, tanpa sadar bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Kenapa harus ragu menghadapi fenomena ini? Ya. Akhir ini saudara, perlu saya sampaikan yang saat ini sedang dinanti-nantikan dan itu menjadi satu polemik tentang vaksin. Ya. Ini atas nama organisasi Sinode, saudara. Bagi anggota Sinode GBT diharapkan vaksin itu anjuran pemerintah diharapkan diikuti. Ya, diikuti. Jangan sampai menurut macam-macam. Tidak, pemerintah sudah memprediksi, sudah mengukur. Nah, itu untuk kemarin 2 minggu yang lalu saya rapat dengan MPD 1 sampai 8 bersama Ketum, MPP, MP, MPR. Mulai ya, sebab kan fenomena kan muncul ya. Ini vaksin karena ada nanti ada ini antikris, ya, ada antikris yang menyusup, ya, itu menyusup dalam kehidupan. Nanti ada tanda 66666 dan sebagainya, saudara. Itu saya lihat di YouTube, wih, ini semua sehingga tidak mau, sebab nanti akan ada virus itu yang akan campur dan itu akan menuju kepada antikris. Tidak bisa. Kalau saudara membaca meneliti di YouTube Komisi Pendidikan dari MPP, Yonatan Sudayono memberikan penjelasan antikris tidak masuk melalui vaksin. Ya, ini pinnya antikris. Waktu saya mengikuti seminarnya Pak Supekti, ini adalah tidak berbentuk cairan, berbentuk seperti beras itu kecil, dan itu masuk dimasukkan di dahi ataupun di tanda tangan. Kenapa tanda tangan? Sebab ini pin ini dicari yang gampang goyang terus, jadi dia akan hidup terus. Itu beberapa tahun yang lalu Pak Supekti memberikan seminar, saya mengikuti. Nah, ini itu banyak yang tanya, ini vaksin ini ada kandungan dari seperti yang tertulis di antikris atau mana? Enggak. Coba dilihat Wahyu pasal 13. Jadi kesimpulannya anggota Sinode GBT seluruh Indonesia diharapkan vaksin itu, kalau memang pemerintah menganjurkan, ya kita terima, tidak usah punya pikiran yang macam-macam. Ya, memang berita hoax itu banyak bertebaran, ya, banyak bertebaran. Bahkan ada yang antipati, saya tidak mau, ini akan menjurus pada. Tidak, kita kembali ke Alkitab, ya, kita kembali ke Alkitab. Terus itu saya tekankan di Dirorejo, di Ndawar, saya tekankan sidang jemaat, tidak usah ragu-ragu, ya, tidak usah ragu-ragu. Kalau pemerintah menganjurkan suntik vaksin, ya, vaksin untuk COVID ini, ya sudah diterima saja, ya, sebab pemerintah adalah wakil Tuhan, tidak mungkin akan mencelakakan, tidak mungkin seperti ya vaksin polio, campak itu sama. Tapi berita hoax itu muncul
macam-macam. Nah itu sinode GBT menekankan supaya jangan mudah kena beritahu sudah vaksin. Tapi usia saya di atas 60 tidak ada juga. Tapi untuk usia lansia, ya. Nah, karena apa? Pemikiran. Nah, mari sudah kejadian-kejadian ini diharapkan kita memahami dengan baik. Satu, kejadian realita seperti kejadian ini adalah di luar nalar murid-murid Tuhan Yesus bangkit dan sebagainya. Itu kejadian yang di luar pemikiran, lalu mempunyai prediksi, punya penilaian yang macam-macam, sampai saking frustasinya mulai dibalik itu keputusannya itu. Ini bukan Tuhan hantu dan sebagainya. Tuhan katakan bukan. Jadi di tengah-tengah realita itu Tuhan tidak akan meninggalkan. Diharapkan menghadapi kenyataan yang ada itu bagi orang percaya itu Tuhan backup. Ya, Tuhan backup. Ya, Tuhan backup. Oleh sebab itu jangan sampai ragu menghadapi. Yakinlah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Tidak akan meninggalkan kita. Satu. Dan yang kedua, Tuhan akan bertanggung jawab terhadap realita-realita kehidupan yang ada. Walaupun realita itu nanti sifatnya sangat di luar pemikiran kita, itu Tuhan sudah atur semuanya. Oleh sebab itu jangan pernah ragu. Tuhan kita adalah Tuhan penolong dan Tuhan penyelamat kita. Ya, Tuhan penyelamat kita. Sebenarnya saat ini saya mulai tahun 2021 sudah menghadapi masalah yang begitu menekan dalam diri saya. Tapi saya yakin, saya udah, tapi keputusan terakhir ya sudah kehendak Tuhan. Ternyata Tuhan menolong. Nah itu jangan pernah ragu. Besok itu saya tulis ya, ragu. Ragu adalah ungkapan perasaan yang didasari oleh keyakinan yang rapuh, ya, dan akan membuahkan tindakan atau keputusan yang tidak maksimal. Itu ragu. Ya. Ragu adalah perasaan yang didasari dengan keyakinan yang rapuh, saudara. Rapuh. Nah, kalau sudah rapuh gini, maka akan membuahkan tindakan keputusan yang tidak maksimal. Itulah ragu. Ini saya tahu anak saya, kalau doa pagi tidak tahu. Doa pagi tempat saya kan 3:30 itu doa pagi, jam 3 itu sidang jemaat sudah datang di teras. Nah, kalau anak saya ini Nanda sama istrinya datang sudah. Dia duduk di depan saya berlutut gitu. Nggak tahu. Setelah dia duduk, perasaan saya itu ada orang masih jalan di samping saya. Brebet, tak tututi juga ono saudara. Terus ini tuh sopo yang lewatnya. Halo, alam lembut. Sudah. Iku yang di jero gereja dari mas ono gendruwo ya. Kan tidak mungkin. Gereja ya ono gendruwo juga kan ya. Ya. Saudara, perasaan akhirnya saya pikir dan saya ukur dengan Alkitab ada mungkin lah. Ya mungkin ada dan sebagainya. Tapi itu tidak akan menjadi sesuatu yang konkret. Nah, ini perasaan juga gitu saudara. Ya. Nah, sekarang di kondisi Covid juga demikian kita hadapi demikian. Nah itu mari kita jangan pernah ragu. Sebab keraguan itu, khususnya keraguan terhadap Tuhan Yesus sangat jangan sampai terjadi. Tuhan tahu manusia sangat sulit menciptakan keyakinan, mengingat manusia pada dasarnya tidak mempunyai keyakinan, sehingga untuk yakin banyak mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal ini Tuhan menganugerahkan iman supaya menciptakan satu keyakinan yang kokoh. Ya, Tuhan tahu saudara, itu perlu keyakinan. Kita menghadapi apapun, realita hidup kita harus punya keyakinan. Dengan Tuhan juga harus dengan keyakinan, jangan dengan perasaan. Saudara, kalau dengan perasaan kita akan gagal, perasaan kita labil, perasaan kita tidak bisa kita buat patokan. Ya.
Itu mungkin sudah lihat di YouTube sudah. Saya ngutip ya, saya kopas. Dia cerita paling susah menghadapi istri. Istri perempuan itu perasaannya tinggi sekali, ya kan? Perasaan tinggi sekali ya. Dia suami ini dimasak oleh istri ini, ya. Karena dirasano sayuri kok cemplang, kok gak ada asin, lho padahal tak kayu uyah lho, ya kan? Nanti kalau kok kasinan padahal tak kasih uyah titik. Nah ini orang perempuan kan perasaannya kan tinggi sudah, ya kan? Perasaannya tinggi. Lalu orang laki itu kadang-kadang nututi perasaan istri itu kadang-kadang kecontalan dan karu-karuan. Amin. Juga nggak betul ya saudara. Saudara, seringkali saya ngomong nyanyi saya. Yes ini kilo, orang perempuan, ini ngomong yang ngomongnya, ya tahu lah orang perempuan itu mengandalkan perasaan. Tapi masuk perasaan gak ngerti nih, ngomongan model gini gak diselingi suaminya, dia mulai sadar. Ya, memang perasaan gak bisa dibuat patokan. Nah, oleh sebab itu saudara, mari ini gambaran dari realita, kenyataan. Yakinlah kita di dalam Tuhan Yesus bertanggung jawab sepenuhnya atas realita yang ada. Seperti kasusnya di Injil Lukas ini. Oleh sebab itu, saudara, jangan pernah ragu, walaupun toh kita tidak sampai memahami. Itu sekarang pandemi, tidak habis pikir, coba pikiran semua bingung untuk mencapai ini intensitas eksistensi daripada COVID ini, bingung sudah agak karuan. Tapi bagi orang percaya, ya sudah memang ini sudah Tuhan izinkan, ya mau apa ya sudah dihadapi. Tapi satu perkara, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Itu keyakinan. Nah, kalau satu keyakinan ini kuat, walaupun toh menghadapi apapun kelihatannya sangat mengerikan, dia akan tahu, oh ini tidak. Nah, oleh saudara, padahal keyakinan ini penting untuk memfondasi kita mengambil satu sikap atau tindakan dalam menghadapi realita yang ada. Saudara, pernah saya saksikan ya, kalau saya dari Mojokerto naik ke Dawar kan lewat hutan, ya kan? Lewat hutan kan? Lewat hutan. Ada di situ ada tempat di puja-puja, ya, tempat di puja-puja sudah. Itu malam-malam lo, kemarin lo, bengi loh sudah. Hari nomor lo, sedepu dengan waktu itu petang lo sudah di Keramatan. Ya, dulu pernah satu saat saya turun, dulu masih agak sepi sudah. Turun, saya lewat batu Pakunden itu, batu yang di Keramatan. Dari jauh saya lihat, waduh, ada orang kepala nih. Jam 7 malam, sepi, ya. Gak orang berdiri, tidak ada kepala nih. Saya lengkap, tak tonton itu. Saya berhenti, saya ngotot sambil berdoa, sudah tak toto hati saya supaya keyakinannya, ya. Oke, sudah cukup. Saya pandang, siapa dia ini? Kok orang nggak ada kepalanya? Nggak taunya saudara, orang gundul nguyuh, tingkungan. Jam 7 malam, tingkungan ini. Jadi orang gundul nggak kita. Jadi ya, iki wong sih gak genah saudara. Nguyuh dekat batu itu, dia gak udin. Akhirnya ya. Nah itu jangan pernah ragu menghadapi apa? Jangan menghadapi apa? Menghadapi ekonomi ya memang menakutkan, seperti murid ini menakutkan. Oleh sebab itu Tuhan kasih keyakinan, Tuhan kasih iman, Tuhan pilih dan panggil saudara dan saya untuk diberi iman, untuk membackup kelemahan kita.
Ya, membackup kelemahan kita. Iman yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk membackup kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Jadi iman itulah, keyakinan itu yang akan membackup kita memandang semua, dan bahkan untuk perkara yang supranatural sekalipun dia akan mempunyai kemampuan. Itu orang Kristen tanya kan, saya tanya, saudara sidang Jumat nanti masuk surga? Loh, amin di situ. Besok kalau sudah mungkin dipanggil Tuhan masuk surga semua, amin. Ngono dilokno wong njowo. Alah, wong Kristen itu ya ngerti-ngerti yo. Duh, memang gak ngerti, tapi Tuhan kasih di Alkitab. Ya, kasih Alkitab. Itu laporannya semua. Nah, disitulah kita mulai mengerti. Jangan sampai ngerti surga itu nanti bareng mati kita baru ngerti tolak wong kaya yang setelah mati tolak lu surga ono lah. Itu kita sedini mungkin diberi pengertian supaya yakin bahwa surga itu ada. Ya, sudah jangan terpengaruh dengan Yahya Waloni, Jiarno omongannya. Yahya Waloni Jiarno itu omongannya wong belakrak. Ya toh? Kembali kepada Allah. Oke? Terus. Tuh kurang 5 menit ini. Subtema, saudara ya. Tadi itu saya kasih subtemanya jalani hidup dengan keyakinan. Kita ke ini, saudara, ke Yakub. Ya. Yakub pasal 1 ayat 2 sampai 8. Jalani hidup dengan keyakinan. Kenapa, saudara? Sebab Tuhan memberikan keyakinan, yaitu iman. Perkara yang tidak kelihatan. Iman itu akan membuahkan satu keyakinan. Nah, itu pelayan Tuhan gitu loh. Pelayan Tuhan, bayangkan gitu. Melayani Tuhan, fenomenanya kompleks sekali. Tapi dengan keyakinan, Tuhan tolong juga. Ya, oke. Kita lihat, saudara. Yang pertama, bentuk realita yang harus dijalani dengan keyakinan. Ya. Bentuk realita yang harus dijalani dengan keyakinan, yaitu berbagai pencobaan. Ya, ayat 2. Berbagai pencobaan. Saudara, pencobaan itu memang terjadi dalam diri kita. Itu adalah bagian dari realita. Pencobaan dalam Tuhan Yesus sudah Tuhan desain buat kita. Jadi pencobaan itu akibat dari diri kita. Ya. Dan pencobaan ini sudah didesain oleh Tuhan semacam demikian, bahwa pencobaan yang dihadapi oleh orang percaya itu pencobaan yang biasa. Yang biasa. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, ya. Jadi desain pencobaan memang itu pencobaan bukan dari Tuhan, enggak. Pencobaan adalah dari diri kita sendiri. Maka ini sudah didesain oleh Tuhan, bahwa pencobaan memang dari diri kita untuk pembelajaran bagi kita. Hati-hati dengan kehendak diri kita, itu bisa menjerumuskan pada satu pencobaan. Ya, itu. Jadi supaya kita mau, dan pencobaan didesain oleh Tuhan bahwa pencobaan itu biasa saja. Jadi itu mari kita hadapi dengan keyakinan, itu perkara yang biasa. Substansi dari pencobaan yang sebenarnya itu sudah Tuhan pikul. Yang membahayakan terhadap pencobaan itu Tuhan sudah pikul di kayu salib. Pencobaan itu bahaya, dipikir nggak bahaya? Bahaya sekali. Pencobaan itu bahaya sekali. Tetapi yang bahaya dari pencobaan itu belum saya tulis, itu di Ibrani. Tuhan adalah menang atas pencobaan, ya. Ada ayatnya? Tahu ya? Tapi sering ganti wocok ini. Saudara, jadi yang bahaya dari pencobaan itu dipikul oleh Tuhan. Jadi pencobaan yang dihadapkan pada kita itu adalah biasa-biasa saja. Bahkan Tuhan memberikan, menolong, dan biasa saja itu enggak diam saja.
10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pencobaan yang kita memang satu sisi, saya ulangi, pencobaan adalah efek akibat dari ulah kita sendiri, ya, ulah kita sendiri. Nah, disitulah pembelajaran kita. Tuhan tahu itulah kelemahan kita. Nah, dalam pencobaan ini yang membahayakan dari pencobaan kita untuk diri kita, membinasakan diri itu diambil. Bisanya racunnya pencobaan itu diambil, dipikul oleh Tuhan, sehingga pencobaan yang kita hadapi itu pencobaan yang biasa. Maka hadapilah pencobaan itu dengan keyakinan. Wisto, maren, ya, maren. Saudara, mari kita akan paham, ya, hadapi gak apa-apa. Walaupun kelihatannya seperti murid-murid melihat realita fenomena yang mengerikan, sebab di luar nalar. Tapi Tuhan, kenapa kamu ragu-ragu? Itu, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bentuk realita yang harus dijalani dengan keyakinan yaitu memperagakan hikmat. Ya, ayat yang kelima. Saudara, ini harus kita jalani dengan keyakinan, hikmat. Ya. Ayat kelima, ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang, dan seterusnya. Saudara, hikmat itu penting di dalam kita menyikapi kehidupan. Ya. Nah, hikmat. Kita lihat kasusnya Salomo. Salomo sewaktu menghadapi realita bingung deh. Yang ceritanya ada dua perempuan saudara, ya, dua perempuan saudara punya anak masing-masing. Tiba-tiba anak yang satu mati, ditindih. Iki mbok ibu opo ni dia anak isa mati lho, gak kroso nyiran. Ya, padahal ibu kan kroso tangannya anaknya nempel terkena, ibu kan gerak-gerak ngono. Lek anaknya ditindih lho, ibu gak kroso kan nemen lho. Iki perasaan ibu mati. Singkat mati, ya, mati. Nah, dua ibu ini lapor pada Salomo. Salomo bingung, loh aku gak turune kok. Ya, yang satu, enggak, itu anak saya yang hidup. Yang satu, enggak, itu anak saya yang hidup. Itu anaknya itu yang mati. Akhirnya Salomo bingung, saudara. Fenomena itu, coba nek saya takon mulih, lho gak ngerti karo turune opo. Ya kan? Memang tidur itu orang yang tidak punya etika, ya kan? Tidur melarang rono, melarang ini, gitu, jempalian rono, ya. Kadang-kadang ngentut nggak etika, ngentut nggak merasa nggak bersalah, tidur ngentut, padahal mampu. Pasangan itu gaber-gaber dia tenang aja ngomong, kan ngentut di malam, enggak, ya kan? Itu orang tidur, ya. Kata tidur itu ngisi-ngisi, mana tidur tidak pada tempatnya. Sudah kayak, nah ini fenomena ini Salomo bingung. Ternyata hikmat yang dari Tuhan bisa memecahkan masalah itu. Nah, Yesus adalah hikmat Tuhan. Kristus firman Tuhan adalah hikmat Allah. Amin. Saudara, maka kalau saudara banyak bersekutu dengan firman, maka banyak hikmat yang Tuhan berikan. Saya tekankan, saudara, orang yang lansia, saya tekankan sekali jemaat, coba yang lansia datang ibadah, sembahyang dan baca Alkitab. Sebab pemikiran kita sudah erosi, sudah banyak terhapus. Ya, usia saya, Pak Amin, usia Pak Amin berapa? Jisa lebih, ya kan? Nah, saya Iusa lebih, gitu.
lebih piro-piro karo engko diulang tahun itu kan ya. Saudara ya. Ini pemikiran saya itu sudah tinggal berapa persen, saudara? Ya, itu seringkali sekarang sama anak saya bentrok terus, saudara. Konsep saya dibentrok sama anak saya. Anak saya masih fresh. Di tahun 2021, saya bisa menyerap satu pengertian itu sedikit sekali, sudah dengan kemampuan kecil ini. Tapi yang muda-muda kan masih energi, saudara, ya kan? Masih energi dan sebagainya. Nah, yang sempit ini kalau tidak ditopang dengan firman Tuhan, pikiran kita cetel, tenang, dedel kita, wis meneng, apalagi yang sudah tua-tua kan, wis gak iso mikir ya, ya, wis tua yang ngono sudah akeh dibujuki ya kena. Sebab pikirannya kan. Nah, untuk membackup ini kita harus, itu yang tua-tua jangan tinggalkan firman Tuhan. Itu membackup, menambahi pemikiran kita yang sudah aus. Nah, itu ya. Nah, itu yang kita jalani, saudara, yaitu hikmat. Ini harus kita jalani dengan kayak Tuhan memberikan hikmat. Tuhan Yesus adalah hikmat Allah. Firman Tuhan adalah hikmat Allah, dan itu tinggal dalam kita. Jadi saudara ini seperti orang yang kalau digambarkan dari Perjanjian Lama itu seperti Salomo, jadi bisa memecahkan masalah. Maka yakinlah, saudara jangan takut. Hikmat, andalkan Tuhan. Nah itu saudara, nanti hikmat itu akan menolong kita hadapi. Itu yang harus kita kerjakan dengan keyakinan. Ya. Hikmat, saya tulis, sangat diperlukan khususnya dalam menyikapi ambil keputusan supaya tidak sembrono. Hikmat merupakan penyataan dari keyakinan tersebut. Bandingkan itu ayatnya di Raja-Raja ya, yang ketiga. Ayat 6. Yang harus kita jalani dengan keyakinan adalah kebimbangan atau keraguan. Itu ulasannya tadi yang di Injil Lukas pasal 24 tadi. Ya. Nanti sampai rumah dipelajari, saya cepet-cepetan. Ya. Nanti sampai rumah dipelajari ya. Amin. Nah, tenang. Tenang toh. Iki saya mendeli iki 2 minggu saudara. Iki kalau ndak tiap hari baca Alkitab banget ya apa yang dimaksud ya kan? Oke, terakhir. Bahaya dari keraguan, saudara. Bahaya dari keraguan. Yang pertama, ayat 6, saudara, ayat 6, yaitu bahayanya adalah kehidupan akan dipermainkan. Kalau kita ragu-ragu, kita akan dipermainkan dengan kenyataan yang ada. Saudara, akan dipermainkan. Padahal kita diberi keyakinan. Kenapa? Karena kita seringkali mengkerdilkan keyakinan itu. Banyak mengandalkan emosi, banyak mengandalkan perasaan. Coba keyakinan itu. Ya, saudara, ini bahaya. Kalau kita terus hidup dalam keraguan, maka kita akan dipermainkan. Digambarkan dengan gelombang laut yang dipermainkan oleh angin. Ya, saudara, banyak kita dipermainkan oleh kehidupan ini. Karena apa? Karena keraguan kita. Ya, karena keraguan kita. Itu. Dan yang kedua, ayat 7. Bahaya kalau dalam keraguan yaitu akhirnya tidak dapat apa-apa, saudara. Orang yang bimbang, ragu-ragu, tidak mendapatkan apa-apa. Itu adalah sangat-sangat menyedihkan, merugikan sekali. Padahal kita sebenarnya tidak ragu-ragu, tapi berhubung mengandalkan perasaannya, ya sudah. Saudara, memang keraguan bisa terjadi. Pernah saya alami, ya, pernah saya saksikan. Saya melayani juga dibikin. Suatu saat down, ya pernah saya saksikan down, saudara.
Mindahnya kalau saat itu saya turuti degradasi tadi itu, saya turuti, pasti tidak akan jadi hamba Tuhan sampai saat ini. Saya akan tinggalkan pelayanan. Sebab saya pikir pelayanan gak oleh apa-apa, saudara. Sidang jemaat gak bisa menghidupi saya, ya, belum bisa menghidupi saya, dan lain sebagainya. Saya dari kota ke desa, lalu banyak dinilai macam-macam. Lalu satu saja kita melayani kok ngene-ngene, ayo kita balik aja. Untung istri saya saat itu sedang menanjak. Sabar dulu, pasti ada waktunya. Saya bertahan, akhirnya sampai bisa bertahan sampai saat ini. Ya, keraguan-keraguan. Kalau sampai ragu-ragu, akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Kita dipermainkan, kan kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu kan nelongso. Ya, nelongso kita. Menghadapi istri, menghadapi suami, jangan ragu-ragu. Ya wis, sudah. Saya sering diajak oleh anak saya. Saya papa itu elek, dulu terus. Ya, terus saya didik-didik lah saya. Kan ada, didik-didik ini kering kan jadi bojone ayu kan ya. Saya didik-didik kering, oh mama saya ayu. Kan bareng mama didik-didik, gak kering belas loh. Makanya papa elek dulu. Ya kan? Tapi dia istilah lu kon gurung ro. Elek itu bisa menerbitkan kamu, kan luar biasa ya, gitu. Untung anak saya itu enggak podo be aku kabeh. Gitu. Saudara. Ya kan? Kenapa? Istri saya menghadapi saya dengan tidak ragu-ragu, walaupun waktu mau jadi papanya, Mbak, kan oleh haji kan pikir tenan toh. Modelnya kayak ngono loh. Ya toh, family yang ini, yang jalan Hasim ini, ya, yang dekat itu lampu merah itu, kan ada family. Itu koli. Udah aja gak karu-karuan. Kau jadi pendeta lo kapan sugi? Gak enak ini. Tapi istri saya menghadapi saya dengan, walaupun menderita, saya ikut suami saya. Walaupun suami saya elek, ya toh, ya memang pasangku elek di gunung, api ya di gunung, ya toh. Saya tahu waktu jadi manten mesti ana sing gunung. Halah, wong sing lanang wae elek, sing wedok ayu kok yo gelem ngono lho. Ya toh. Engko sing elek be elek dadi manten kok yo iso-isone elek padha elek iku dadine yo opo ngono. Ya toh. Tapi bisa dihadapi dengan keyakinan. Ini menghadapi mana istrinya ini? Lo nek gak dengan keyakinan, ojo gitu. Sudah yakin lah. Ini misuah saya. Ngono turu moro gak apa-apa tapi hebat. Ya toh? Keyakinan dia tahu. Oke. Terakhir, yaitu akhirnya tidak tenang. Orang yang bahaya dari keraguan itu akhirnya tidak tenang. Saudara, kadang-kadang non sewu ya, maaf Pak. Kadang-kadang saya mikir, besok mati kok ya apa ya? Terus saya ingat firman Tuhan, matinya orang percaya dalam Yesus itu seperti itu orang tidur. Sudah pernah tidur langsung hilang berat, ono sing seneng, ono sing digodak, ono sing digodak macan, ono sing digodak komedian, ono sing digodak jerit-jerit ngelindur. Apa kayak ngono? Tapi ada yang ketemu ini, ya tak? Mimpi itu ini. Kita ada dia. Nah, sudah. Tapi kalau kita yakin dengan Tuhan kita pasti diselamatkan, keyakinan, maka kita akan hidup tenang. Orang yang ragu-ragu pasti tidak tenang, padahal hidup ini harus kita lewati dengan ketenangan. Sudah, itu ya. Kalau budaya Tiongkok Cina ya. Sudah pernah ke Cina? Sudah belum? Sudah ada? Mana yang sudah mengatakan? Belum semua. Podo.
Ya, saya lihat ini orang Cina ini jalan nguwat ngono, saudara lewat tebing numpak sepeda motor itu sepeda motor Cina itu neng kono kuat, neng kini kan gak kuat ya, pilih Honda. Itu ingatkan, jangan pernah ragu. Ingat, tentang Tuhan jangan pernah ragu. Tentang realita juga jangan pernah ragu. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan terus menyertai. Itu perasaan kita. Mari kita akan persempit, keyakinan kita akan kita tambah. Jangan takut. Tuhan memberikan kemenangan buat kita. Sekian, Tuhan berkati buat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku tidak takut sebab Kau beserta. Aku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Satu keyakinan yang benar. Ku tidak takut. Haleluya. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku.
Terima kasih Tuhan. Setelah kami adalah orang-orang yang tidak berkeyakinan sama sekali, tapi Tuhan mau membuat kami mempunyai satu keyakinan, yaitu melalui anugerah Tuhan. Tuhan memberikan iman buat kami. Ini yang akan kami pakai dalam menghadapi baik realita hidup secara jasmani, dan kami boleh melihat juga tentang keberadaan Tuhan yang memperhatikan kami. Terima kasih Bapak. Dengan pemahaman inilah kami akan semakin kuat dalam menghadapi realita hidup yang ada, dalam kami menghadapi tantangan-tantangan iman kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau begitu berkemurahan buat kami, sehingga Engkau membackup kami untuk kami tidak ragu menghadapi kenyataan yang ada. Walaupun seringkali dalam pandangan kami, pola pandangan kami terbentur dengan keterbatasan, ketakutan, keraguan, tapi firman-Mu pada pagi hari ini menopang kami untuk melihat bagaimana Tuhan tidak membiarkan kami. Pencobaan yang kami alami, Tuhan sudah desain sedemikian rupa, sehingga pencobaan yang kami hadapi bukan pencobaan yang mengerikan, tapi pencobaan yang kami diajak untuk melihat Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Ampuni Tuhan segala keterbatasan, kebodohan kami, kesembronoan kami, sehingga seringkali membuahkan keraguan-raguan dalam kami berjalan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Mari Roh Kudus akan berbicara lebih lanjut. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan Tuhan memberkati buat kami sidang jemaat-Mu. Mari Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu dengan pengertian-pengertian yang lebih baik lagi, sehingga mempunyai keyakinan yang semakin kokoh dalam menghadapi realita hidup, menghadapi fenomena keadaan yang ada ini, khususnya di akhir zaman ini. Tolong sidang jemaat-Mu tempat ini Tuhan, backup terus, supaya tidak tergelincir, supaya boleh bereksistensi dengan baik dan melihat karya Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkat firman-Mu, berkat ibadah yang telah kami terima, sebentar akan kami bawa pulang. Dan kami percaya berkat ibadah kami pada pagi hari ini akan memberkati kami, keberadaan kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami, dan memberkati pengiringan kami. Terima kasih Bapak. Dan kalau kami sebentar pulang, Tuhan akan hantar sampaikan di rumah dengan selamat, dengan tidak kekurangan selalu, jauhkan dari mara bahaya. Hal-hal yang Dia perkenankan Tuhan lakukan semuanya. Persembahan-persembahan yang akan sebentar akan kami nyatakan, Tuhan sucikan, kuduskan. Biarlah persembahan yang dapat menjadikan satu persembahan yang berbau harum hadapan Tuhan, dan Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Memberkati usaha pekerjaan sidang jemaat yang ada, baik dalam kedinasan, sebagai karyawan, mungkin dalam pertanian, peternakan, perdagangan, pertukaran wira swasta, ataupun usaha-usaha yang lain. Tuhan memberkati semuanya, supaya dengan berkat-Nya yang boleh pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih memberkati pelayan Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini, baik pelayanan sebagai leader, singer, pemain musik, penerima tamu. Tuhan memberkati semua. Pakai pelayan datang lebih indah dan semakin memberkati. Bapak, kami berdoa buat Bapak Gembala tempat Bapak, amin. Bersama Ibu yang di backup oleh majelis yang ada, oleh putra-putri yang ada. Tuhan tetapkan terus hamba-Mu ini dalam usia yang lanjut. Tuhan akan terus topang kesehatannya, penyataan urapan Tuhan semakin konsisten, sehingga mengantarkan sidang jemaat-Mu kepada satu sidang jemaat yang semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Memberkati dalam usia yang ada, dalam keluarga yang ada, memberkati dalam pelayanan yang ada, ataupun usaha-usaha yang ada. Tuhan memberkati semuanya. Putra-putri yang ada di luar kota, Tuhan tolong, Tuhan berkati yang menopang pelayanan hamba-Mu tempat ini. Sidang jemaat-Mu Tuhan tolong. Kami teringat sidang jemaat yang saat ini tidak bisa hadir, berkati seperti Tuhan memberkati kami. Mungkin tidak bisa hadir karena repot, Tuhan campur tangan. Yang lemah Tuhan kuatkan.
yang mengadakan Tuhan memberikan kemenangan, dan yang undur Tuhan tarik kembali, dan yang ada Tuhan teguhkan terus sampai Tuhan Yesus datang 2 kali, dan yang sakit Tuhan tolong jamah, Tuhan memberikan kesembuhan. Khususnya menghadapi fenomena pandemi ini, kita dihantui dengan satu penilaian yang mengatakan, mari Tuhan, Engkau akan lindungi, jaga kesehatan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, Engkau akan tolong buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai aparat dari atas sampai yang terendah. Tuhan pimpin, memberikan hikmat, khususnya dalam menyelesaikan masalah kesehatan, berurusan dengan pandemi, perekonomian yang harus dibenahi. Oleh sebab Tuhan, doa kami sidang jemaat, Tuhan topang Bapak Kepala Negara kami, sehingga bisa menyelesaikan semua dengan baik, dan itu berkat buat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa buat bencana-bencana yang terjadi, khususnya ada di wilayah Jombang, kebanjiran, ada di tempat-tempat yang lain. Mari Tuhan, biarlah dengan kejadian-kejadian ini semakin menyadarkan kami memerlukan Tuhan, kami harus dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan tolong bagi saudara kami yang terkena bencana alam, baik gunung meletus, banjir dan sebagainya, tanah longsor. Tuhan terus tolong, Tuhan melindungi saja, dan Tuhan menjaga saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kembalikan kami pada jam ibadahnya sudah terprogram, untuk kami semakin dekat pada Tuhan, dan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sangat yakin Tuhan mendengar doa kami dan mengabulkan permohonan kami. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan masuk dalam doa berkat. Sekarang saudaraku, pulanglah dengan sejahtera, dengan berkat-berkat ilahi, berkat kemurahan, anugerah, damai sejahtera turun dari Allah Bapa, cinta kasih Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian, memberkati sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati mata bersama.